Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Online LL Dikti Wilayah 11, selamat datang di acara Bincang bersama LL Dikti Wilayah 11. Acara ini dipersembahkan oleh tim Zona Integritas. Kita akan membahas tentang informasi dan berita terupdate di LL Dikti Wilayah 11. Bersama saya dan Anis, kita akan menemani kalian untuk beberapa menit ke depan untuk berbicara bersama dengan narasumber kita pada hari ini untuk membahas tentang zona integritas yang ada di LL Dikti Wilayah 11. Nah, telah hadir bersama kita seorang yang penting dan seseorang yang sangat memiliki peran penting ya tentunya ya di LL Dikti Wilayah 11, apalagi khususnya dalam membangun zona integritas di kantor kita. Beliau tidak lain tidak bukan adalah Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 11, Bapak Dr. Andes Muhammad Akbar MSI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya? Sehat Pak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah, nggak apa-apa ya Pak, kita ngobrol beberapa menit ke depan, kita bahas tentang JET-I Pak sebentar. Boleh. Boleh ya Pak ya. Oke Pak, kebetulan kan satuan kerja kita kan Pak ya dituntut gitu ya Pak harus mendukung program pemerintah yaitu zona integritas. Nah mungkin beberapa teman kita, Sobat LL Dikti kita masih belum tahu nih Pak, masih belum awam gitu Pak tentang zona integritas itu apa, kemudian WBK dan WBBM itu apa sih Pak kepanjangannya. Nah mungkin boleh nggak Pak dijelaskan secara singkat gitu Pak, kenapa sih kantor kita itu harus menerapkan zona integritas, kemudian dituntut juga untuk WBK dan WBBM tersebut. Baik, terima kasih sahabat LDikti Wilayah 11 Kalimantan yang saya hormati dimanapun berada, dan seluruh rekan-rekan pegawai di LDikti Wilayah 11 yang saya cintai, yang saya banggakan. Seperti diketahui bahwa seluruh instansi pemerintah atau satuan kerja yang ada, khususnya di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, salah satunya adalah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 11 Kalimantan, dituntut untuk menjadi zona integritas sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 90 tahun 2021, bahwa semua instansi pemerintah diwajibkan membangun dan mengevaluasi zona integritas, kemudian membangun wilayah bebas korupsi atau WBK, dan wilayah birokrasi bersih melayani atau disingkat WBBM. Nah, untuk sampai kepada predikat satker yang menerapkan zona integritas WBK dan WBBM itu, maka semua satker khususnya di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sekarang sudah diharuskan ataukah berlomba-lomba untuk memenuhi standar-standar yang diharuskan, yang terdiri dari ada 6 area. Ada 6 area ya Pak ya. Yang menjadi indikator untuk layak dikatakan sebagai zona integritas atau wilayah bebas korupsi, dan menjadi wilayah birokrasi bersih dan melayani. Nah, ini semua dilatar belakangi oleh sejak kita masuk ke dalam orde ataukah era reformasi birokrasi ini, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara ditambah menjadi reformasi birokrasi. Sejak reformasi terjadi sejak 1998, kemudian dilanjutkan pada tahun 2011
maka kementerian ini menjadi ditambah dengan reformasi birokrasi. Nah, semua itu berujung kepada bagaimana menciptakan birokrasi yang ujungnya memberikan kualitas layanan publik yang baik kepada masyarakat. Kira-kira seperti itu penjelasan awalnya. Jadi zona integritas ini mungkin bertujuan ya Pak ya, mungkin bisa instansi ini memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan khususnya stakeholder masing-masing instansi ya Pak ya. Nah, dari peraturan Menteri nomor 90 tadi ya Pak yang Bapak sebutkan tadi, itu ada 6 area ya Pak ya yang harus dipenuhi khususnya setiap satuan kerja, khususnya LLDikti wilayah 11 untuk menyandang predikat JTI, WBK, dan WBBM. Nah, mungkin boleh ya Pak ya saya tanya-tanya sedikit. Nah, mungkin 6 area ini adalah manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, dan kemudian penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik ya Pak ya. Wah, lumayan banyak nih, ada 6 indikator ya Pak ya. Nah, mungkin boleh saya tanya nih Pak, kalau di area manajemen perubahan itu apa aja sih Pak mungkin yang dilakukan LLDikti wilayah 11 nih? Mungkin kan ini namanya perubahan. Apa sih yang harus dirubah mungkin Pak? Oke. Ini yang menarik di awal adalah manajemen perubahan. Artinya mendrive atau mengatur perubahan di awal. Yang pertama adalah perubahan mindset. Mindset ya Pak. Ya, perubahan pola pikir dari pegawai yang ada di setiap instansi pemerintah yang dulu lebih kepada dilayani, kemudian menjadi melayani. Kita yang harusnya melayani ya Pak ya. Seperti itulah layaknya birokrasi pemerintahan, yaitu mindsetnya melayani stakeholder atau publik. Nah, ini diperlukan perubahan mindset. Nah, untuk sampai kepada perubahan mindset itu diperlukan satu strategi, diperlukan manajemen atau diperlukan tata kelola yang baik dalam mempengaruhi ataukah mendrive seluruh pegawai yang ada untuk merubah cara berpikir ataukah pola pikirnya yang kemudian nanti akan berubah, akan mempengaruhi pola kerja atau berdampak kepada tata kelola ataukah tata cara dalam memberikan layanan ataukah memberikan servis kepada masyarakat. Nah, saya kira itu yang pertama. Untuk dari wilayah 11 kita lakukan beberapa hal dalam merubah mindset itu, mengingatkan kepada seluruh pegawai bahwa kita adalah abdi negara, kita adalah abdi masyarakat, dipekerjakan atau bekerja sebagai aparatur sipil negara atau ASN, semua dimaksudkan untuk memberikan servis yang baik pada masyarakat dengan kemampuan, dengan dukungan sarana prasarana yang ada di kantor kita. Itu kira-kira kurang lebih seperti itu. Jadi keywordnya mungkin merubah pola mindset ya Pak ya, dari pegawai kita bahwa kita yang sebelumnya mungkin merasa harus dilayani ya Pak ya. Jadi kan kita harus yang benar-benar melayani masyarakat stakeholder kita. Ya. Kalau untuk yang kedua itu ada penataan tata laksana itu Pak, itu kayaknya agak berat atau gimana sih Pak? Saya kurang paham, mungkin Sobat LLDikti juga masih belum mengerti area penataan tata laksana yang diubah mungkin di LLDikti 11. Apakah ada atau bagaimana Pak? Baik, jadi melangkah ke yang kedua. Untuk area penataan tata laksana itu dipandu ataukah kita mengacu kepada ada di Satker itu unit utama yang namanya Biro Ortala, organisasi dan tata laksana. Nah, untuk itu diperlukan kemampuan di dalam menciptakan proses kerja yang tertata dengan baik. Jadi mengacu kepada mulai dari struktur organisasi, kemudian pembagian kerja yang jelas kepada orang-orang yang di-placementkan, ditempatkan pada tempat yang baik dan benar sesuai dengan kompetensinya ataukah the right man in the right place, sehingga mendukung tata kelola
tata laksana dalam pengelolaan berbagai jenis layanan di dalam kantor ini. Nah, semuanya dimaksudkan untuk mempermudah. Tata laksana itu tidak menyulitkan. Iya. Nah, salah satunya dilakukan misalnya pemanfaatan teknologi informasi. Jadi dalam bekerja, tata laksana kita itu ditunjang oleh berbagai aplikasi-aplikasi yang sudah dikembangkan untuk memudahkan pegawai kita, memudahkan semua yang bekerja di keahliannya masing-masing, sehingga stakeholder itu bisa memantau dengan baik, bisa mengetahui seperti apa layanan yang diberikan semestinya oleh setiap pegawai yang ada. Seperti itu kurang Seperti lebih. itu Pak Anggi. Jadi semoga dengan tata laksana kita yang lebih baik gitu ya Pak ya. Iya. Dan adanya teknologi informasi mungkin bisa lebih mempercepat layanan kita untuk selesai dan bisa diberikan kepada masyarakat tentunya ya Pak ya. Betul sekali. Nah, kalau poin yang ketiga itu adalah penataan sistem manajemen SDM aparatur, Pak. Nah, itu tentang SDM di LL Dikti. Kah yang mungkin harus seperti apa itu, Pak? Oke. Yang ketiga, Ya. untuk penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, Ya. istilah yang digunakan, juga mengacu kepada kebijakan di level pusat. Ya. Di sana ada biro sumber daya manusia atau biro SDM di kementerian yang memandu atau memberikan berbagai arahan terkait dengan bagaimana menata atau bagaimana pemenuhan sumber daya manusia ya untuk menunjang tadi organisasi ataukah penata laksanaan di kantor ini. Mulai dari rekrutmen pegawai, itu kami mengusulkan CPNS dan P3K mungkin ya Pak ya? CPNS ya CPNS. sudah berlangsung. Kita sudah mengusulkan CPNS dan alhamdulillah diakomodir oleh Biro SDM dan kita mendapatkan lumayan pegawai negeri yang baru. Yang kedua, kalau diperlukan mutasi, kami sudah memutasi beberapa teman yang kira-kira cocok ataukah sesuai dengan kompetensinya masing-masing untuk ditempatkan pada bagian yang pas dengan kompetensinya tadi. Kemudian bagi yang memerlukan pengembangan karir atau pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal juga ada yang sedang sekolah, ada beberapa teman yang sedang di tugas belajarkan. Tugas belajar. Dan sudah beberapa yang sudah selesai yang sedang terdahulu dengan izin belajar. Semua dimaksudkan untuk menambah kapasitas pegawai sendiri yang ujungnya menambah kapasitas organisasi. Ataukah semua dalam rangka mendukung capacity building. Dalam teorinya seperti itu, bahwa tanpa SDM yang mumpuni maka tidak mungkin kita melahirkan kemampuan organisasi yang mumpuni. Dan kemudian terus kita kembangkan menyusun program ke depan bagaimana cara meningkatkan kapasitas pegawai melalui diklat. Kita sudah mengusulkan bahwa setiap pegawai diwajibkan sekian JP per tahun untuk mengikuti diklat, dan yang ingin ataukah yang memiliki peluang untuk pendidikan secara formal didorong untuk arah itu. Oke, jadi pegawai-pegawai di LL Dikti 11 itu fleksibel ya Pak ya. Mungkin kalau ada yang mau belajar mungkin diperbolehkan dan harus malahan ya Pak ya. Ya. Meningkatkan kinerja juga tentunya pastikan ya Pak ya. Kemudian kalau untuk mutasi itu mungkin nggak semuanya kan ya Pak ya diperbolehkan, mungkin ada beberapa aja, atau bagaimana itu sih Pak? Oke, untuk kebutuhan rotasi atau mutasi pegawai itu di mana-mana berlaku aturan yang sama. Aturan sama ya. Semua dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Jadi setiap organisasi dalam analisis kepegawaian itu mengacu kepada rencana
organisasi atau rencana kementerian ke arah mana, layanan kita diarahkan dan kompetensi apa yang diperlukan. Nah, sehingga pegawai yang tadinya tidak pas pada posisi sebelumnya, maka kita coba mencari solusi untuk menempatkan pada posisi yang pas. Gitu ya, Pak. Itu di samping untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh pegawai itu sendiri yang diukur atau ditunjang dengan kapasitas ataukah kompetensi baik pendidikan formal maupun diklat ataukah kemampuan yang dimilikinya. Jadi tidak sembarangan juga kita memutasi. Karena kenapa? Semua pegawai negeri itu harus dipikirkan masa depan pengembangan karirnya. Itu menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang sedang berlangsung. Oke, siap. Jadi kita harus bekerja dengan maksimal ya Pak ya. Kalau untuk karir kita di LL Dikti kan harus sesuai juga kan ya Pak ya dengan pendidikan kita seperti Bapak yang bilang tadi. Nah mungkin untuk poin selanjutnya nih Pak, boleh ya Pak ya kita ke area yang selanjutnya. Ini ada area penguatan akuntabilitas. Nah mungkin ini lebih dekat dengan nilai sakit seperti itu Pak. Nah akuntabilitas ini sebenarnya apa sih Pak? Dan apa hubungannya dengan nilai sakit itu? Oke. Akuntabilitas itu kita adopsi dari accountability ya, jadi kata accountable. Jadi sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah dari seluruh proses tadi dalam bekerja kita memanfaatkan sumber daya baik itu sarana dan prasarana, demikian juga dengan keuangan. Nah sehingga diperlukan suatu sistem akuntabilitas yang mengacu kepada apa yang diatur oleh pemerintah pusat ya. Dari Kementerian Keuangan dan Menpan-RB dan kementerian kita sendiri itu sudah baku bahwa seluruh kementerian, seluruh instansi pemerintah harus atau wajib hukumnya ada sistem akuntability. Penggunaan sarana dan prasarana dan sumber daya, baik penggunaan sarana manusianya maupun alat dan anggaran. Nah, alhamdulillah kita sudah berjuang, sudah menerapkan sistem akuntabilitas dengan ketat dalam beberapa tahun terakhir, dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan predikat yang cemerlang ya Pak? Cemerlang, ya, mendapat apresiasi dari pemerintah dengan nilai sakit yang lumayan tinggi lah dibanding dengan satker yang lain. Nah itu saya terima kasih kepada teman-teman yang sudah berjuang bersama-sama untuk bekerja selalu mempertimbangkan aspek akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan kepada siapapun, bahwa pekerjaan kita itu sesuai dengan apa yang semestinya. Apa yang semestinya? Ya, itu bagian dari reformasi birokrasi yang salah satunya adalah kita adalah generasi anti corruption. Jadi anti korupsi itu menjadi sesuatu yang wajib hukumnya. Tidak bisa ditawar, siapapun kita, dimanapun kita bekerja, maka anti korupsi itu menjadi sesuatu yang wajib. Wajib ya Pak. Nah, untuk mencapai itu, salah satu cara adalah menegakkan sistem akuntabilitas. Jadi ini kunci utamanya kira-kira ya Pak ya. Jadi di akuntabilitas ini kita harus bertanggung jawab mungkin ya Pak dari awal. Itu syarat utama untuk mencapai apa yang disebut dengan pegawai yang berintegritas. Jadi, kumpulan pegawai yang sudah berintegritas bekerja dalam suatu kantor, muncullah zona integrity. Itu yang dimaksud. Itu. Jadi kita kalau mau merencanakan, kemudian kita harus mempertanggungjawabkannya juga, itu harus benar-benar, karena ini uang negara juga kan ya Pak. Iya, betul. Kita coba melihat mulai dari planning, mulai dari perencanaan sampai kepada pertanggungjawaban, sampai tadi sudah pengawasan sudah dan seterusnya sampai munculnya dokumen pertanggungjawaban yang bersih, yang layak diterima. Sehingga nol korupsi ya Pak ya. Itu harapan kita semua pastinya. Nah kalau sudah ada akuntabilitas pasti itu ada area pengawasannya nih Pak. Nah itu seperti berkesinambungan ini. Harus ada yang mengawasi gitu Pak supaya tetap berjalan sesuai dengan integritasnya tadi ya Pak ya.
Iya. Nah, kalau untuk area penguatan pengawasan ini, berarti kita punya polisi dong gitu ya Pak di kantor atau gimana gitu Pak? Iya. Controlling atau pengawasan itu menjadi langkah, menjadi pelengkap ataukah menjadi sesuatu yang syarat untuk mencapai akuntabilitas yang baik tadi. Nah, tentunya pengawasan itu bisa dibagi-bagi. Pengawasan melekat, dulu ada istilah pengawasan melekat. Jadi mengawasi diri sendiri, mengingatkan diri sendiri, jangan sampai melakukan perbuatan yang melenceng dari aturan. Kemudian pengawasan itu sangat melekat kepada fungsi-fungsi pimpinan. Apakah itu pimpinan dalam konteks struktural maupun fungsional. Jadi setiap pekerjaan itu, setiap pegawai itu ada atasannya. Nah, itu dimaksudkan untuk mengingatkan. Jadi mengawasi itu bukan menakut-nakuti, tetapi mengingatkan untuk tidak melakukan hal yang salah. Kalau ada hal yang tidak dipahami, segera diingatkan hal-hal yang benar itu. Nah, kemudian untuk menjaga sistem integritas tadi itu yang ditunjang dengan pengawasan, bukan hanya pimpinan nih, tapi diperlukan bantuan dari stakeholder atau masyarakat umum, dilibatkan untuk memberikan pengawasan secara indirect ya. Misalnya kita bisa meminta kepada masyarakat untuk menilai. Oh, ada penilaian dari masyarakat ya Pak ya. Atau bisa kita mendapatkan membuka ruang untuk dinilai oleh masyarakat melalui koreksi dengan aplikasi lapor misalnya. Apakah kita buka ruang-ruang koreksi dari masyarakat melalui apakah itu keluhan, apakah itu berbagai keluhan yang intinya membangun, yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita akan dengan senang hati untuk menerima kritikan itu yang untuk tujuan membangun. Nah, itu salah satu wujud dari penguatan pengawasan yang kita bangun, bahwa kita saling mengawasi, jadi saling mengingatkan, sehingga segala bentuk layanan kepada masyarakat itu kita harus memastikan dari seluruh pihak bahwa terawasi dengan baik, termonitor. Kira-kira ini Pak, yang mungkin yang tadi Bapak ada mention ya, yang kalau ada mau kritikan atau apa itu bisa disampaikan lewat lapor Pak ya. Nah mungkin kira-kira poin-poin apa Pak yang mungkin bisa kita keluhkan nih Pak ke LL Dikti, mungkin apa aja itu Pak? Iya. Atau berkait dengan itu, ketika ada stakeholder ataukah pemangku kepentingan yang merasa tidak terlayani dengan baik. Nah, itu menjadi poin yang sangat krusial ya, yang menjadi fokus kita. Jangan sampai ada layanan kita tidak memuaskan, ataukah membuat orang merasa dirugikan ataukah dipersulit. Nah, itu yang menjadi indikator bahwa ketika ada layanan kita, ketika ada servis yang kita berikan kepada mereka, kepada masyarakat, kepada perguruan tinggi, kepada dosen, kepada penyelenggara perguruan tinggi, kepada mahasiswa, kepada masyarakat umum, nah itu kita akan merespon dengan baik, kita akan berterima kasih telah mengingatkan kita kalau ada yang kurang. Dan tentu semua itu akan dihubungkan dengan kapasitas kita tadi, semampu apa kita bisa berikan layanan itu, dan terus coba untuk tingkatkan. Seperti itu kira-kira yang menjadi bagian ujung dari pengawasan yang dilaksanakan. Jadi kita harus pertama tadi mengawasi diri kita, betul ya Pak ya. Kemudian kita mungkin saling merangkul teman-teman, saling menjaga, mengingatkan ya Pak ya, lebih daripada mengawasi gitu ya Pak, agak serem dikit, mungkin lebih merangkul gitu ya Pak ya, mungkin kita saling supaya kita sama-sama di jalan yang lurus ya Pak ya. Iya, seperti itu. Mungkin. Nah, dan buat teman-teman stakeholder juga bisa mengawasi kita dari
publik ya Pak ya. Dan kita menerima sekali semua kritikan-kritikan dan bukan cuma kritikan, mungkin saran yang sangat membangun untuk instansi kita. Betul. Nah, dan pasti semua area tadi itu ujung-ujungnya pasti ingin meningkatkan kualitas pelayanan publik ya. Nah, dari area yang terakhir ini adalah area peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, kalau kita gabungkan kan semuanya kita pasti punya harapan ya kualitas pelayanan kita itu maksimal kepada stakeholder kita. Nah, mungkin di LLDikti 11 itu Pak, kira-kira pelayanan publiknya dan upaya-upaya kita untuk meningkatkan kualitas itu seperti apa? Nah, pertama, area yang terakhir ini yang menjadi penentu, artinya yang menjadi bagian akhir dari 5 area sebelumnya, dan akan diukur keberhasilannya hasil gitu. akhirnya di area yang terakhir, yaitu service quality ataukah kepuasan publik. Jadi atau ya dalam bahasa Menpan RB, kualitas pelayanan publik. Nah, karena karakteristik LLDikti 11 itu melayani stakeholder di 5 provinsi di Kalimantan ini, sehingga menjadi tuntutan sejak awal kita harus melayani dengan memanfaatkan teknologi informasi. Karena luasnya area kita ya Pak itu. ya, ada 5 provinsi, 1 pulau Pak. Alhamdulillah teman-teman semua di LLDikti 11 berupaya untuk menciptakan layanan secara online. Jadi kita sudah punya 44 layanan yang bisa diakses melalui online, dan di setiap layanan itu teman-teman semua sudah menyatakan janji layanan. Di situ ada janji layanan diantaranya berapa hari, kemudian waktu tadi sudah, kemudian yang menarik adalah seluruh layanan itu tidak dipungut biaya. Gratis artinya ya Pak ya. Ini sudah dimulai sejak lama bahwa kita mencoba untuk meminimalkan penggunaan kertas. Jadi paperless kita sudah memulai beberapa tahun yang lalu, sehingga kantor kita tidak menjadi tumpukan berkas, tidak menjadi tumpukan kertas. Itu salah satu hal yang berkaitan dengan dulu ada krisis moneter, sehingga memudahkan orang, tidak meringankan beban orang. Kemudian kembali ke karakteristik layanan kita yang tersebar di wilayah Kalimantan yang sangat luas ini, apabila mereka datang untuk dilayani itu memerlukan biaya atau kos yang sangat mahal. Mereka harus flight bisa sampai 3 kali penerbangan sampai di Banjarmasin. Nah, alhamdulillah itu bisa kita tekan, kita bisa hilangkan itu dengan aplikasi yang disebut dengan Pinandu. Jadi Pinandu itu bahasa Banjar. Tapi itu singkatan. Singkatan juga ya Pak ya. Singkatan. Jadi aplikasi yang dimaksudkan untuk memberikan pelayanan terpadu dengan 44 jenis layanan. Itulah yang menjadi yang menjadi kebanggaan kami di LLDikti Wilayah 11 untuk meraih predikat bahwa kita adalah zona integrity, bebas korupsi, dan mudah-mudahan tercipta wilayah birokrasi bersih melayani. Baik. Nah, kemudian semua itu dilakukan dengan istilah di awal ada ULT. ULT ya Pak. Apa itu Pak ULT? Unit layanan terpadu. Unit layanan terpadu. Kita sudah mulai membangun sejak 2018. Yang ULT yang sifatnya tatap muka. Ada di kantor ya Pak? Ada di kantor, disiapkan ULT, jadi semua orang yang datang difokuskan ke situ. Ada ruangan yang disiapkan yang lumayan luas untuk memberikan layanan secara terpadu di situ. Di situ disiapkan berbagai alternatif kegiatan, mulai dari ibu yang datang ada ruang menyusui anak kalau membawa anak, kemudian ada ruang bermain untuk anaknya, kemudian ada pojok perpustakaan, kemudian disiapkan musala yang memadai,
kemudian meja-meja konsultasi ada lumayan, kemudian secara elektronik juga ada disiapkan, ada pojok yang dilengkapi dengan komputer, bahkan ada kamar. Oh, ada kamar ya, Ada Pak? kamar bisa tempat istirahat. Oh, tapi Kalau nggak boleh nginep memang kita, Pak. Iya, kalau tamu yang memerlukan dan sangat urgent, disiapkan ruangan. Ya. Wah, berarti lumayan lengkap ini, Pak. Namanya terpadu. Terpadu ya, Konsepnya Pak, semuanya. terpadu. Nah sekarang itu hanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang dekat. Dekat ya, Pak. Yang di Banjarmasin, tapi yang di luar Kalimantan Selatan itu 90% itu lebih memanfaatkan yang online Yang tadi. online Ya, ya, seperti itu. karena lebih memudahkan dari sisi biaya dan sisi waktu juga ya, Pak ya. Betul. Kalau online kan langsung kita akses hari ini kan langsung, daripada mereka harus jauh-jauh ya, Pak ya, datang ke Kalimantan Selatan. Betul sekali. Iya. Nah, mungkin terima kasih Pak, ini sudah dijelaskan dengan lengkap sama Bapak. Mungkin boleh terakhir Pak, kira-kira harapan apa sih Pak dari Bapak selaku pimpinan LL Dikti dengan kita sudah menciptakan budaya kerja, kemudian memberikan pengawasan dan akuntabilitas yang kita sebutkan tadi, mungkin stakeholder kita seperti apa harapan Bapak kepada stakeholder kita seperti itu? Ya, dengan berbagai hal yang sudah kami siapkan, kami berharap kepada seluruh stakeholder, manfaatkanlah aplikasi yang sudah kami bangun, manfaatkanlah ULT online ini dengan baik untuk mendapatkan layanan yang memudahkan Bapak dan Ibu semuanya. Mohon diperhatikan apa-apa yang menjadi persyaratan layanan dari tiap-tiap jenis layanan itu, karena kami bisa melayani atau bisa memproses seluruh usulan dari Bapak dan Ibu apabila kelengkapan berkas terpenuhi. Ya, mohon maaf kalau kelengkapan berkasnya tidak lengkap, terpaksa kami minta untuk diulangi ataukah kami minta dilengkapi dulu berkasnya. Itu harapan saya kepada Bapak dan Ibu seluruhnya, stakeholder yang ada di luar sana, dan jangan segan-segan sampaikan kepada kami apabila ada hal-hal yang belum memuaskan ataukah yang tidak sesuai dengan janji layanan kami. Insya Allah kami akan segera memberikan respon terhadap apa yang dianggap masih kurang. Dan semua itu saya berharap mohon doanya semuanya, dan insya Allah seluruh karyawan yang ada di LDK 11 akan terus-menerus melakukan improvisasi, melakukan perbaikan sesuai dengan apa yang dituntut. Dan terakhir, mohon doa supaya LDK Wilayah 11 ini mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani dari Menpan RB. Amin, amin ya Allahumma amin. Baik, terima kasih banyak Bapak Akbar atas kesediaan waktunya. Kita beberapa menit yang sudah lewat kita berbincang banyak nih tentang zona integritas ya Pak ya. Tentu kita pegawai LL Dikti Wilayah 11 berkomitmen ya Pak, pastinya sesuai dengan sumpah dan janji kami sebagai pegawai PNS, kami akan memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin kepada stakeholder di LL Dikti Wilayah 11. Oke, demikianlah acara bincang bersama LL Dikti Wilayah 11. Kita mohon undur diri dan terima kasih banyak kepada teman-teman sobat online yang sudah menonton. Jangan lupa untuk tunggu episode selanjutnya ya. Kita akan membahas informasi dan update-update yang terbaru lagi tentang LL Dikti 11. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.